Di antara amal yang bisa membatalkan amal soleh setelah dilakukan amal soleh, yaitu membatalkan sedekah. Allah telah berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Jaga amal tersebut, jangan dibatalkan. Di antaranya adalah sedekah yang ikhlas jadi batal gara-gara alman wal adza. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan alman dan al adza. Apa itu alman, apa itu al adza? Dua hal yang bisa membatalkan amal soleh. Padahal sedekahnya ikhlas. Beda kalau riya dari awal udah batal. Ini ikhlas dulu, terus belakangan baru muncul alman dan al-adza yang membatalkan. Padahal sudah ikhlas. Makanya Allah mengatakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ria'an nas, ma lahu ria'an nas. Janganlah kalian batalkan amal sedekah kalian dengan alman dan al-adza sebagaimana orang yang riya. Kalau orang yang riya dari awal sudah batal. Ini kita cerita tentang orang yang ikhlas, kemudian belakangan dia melakukan alman dan al-adza. Apa itu alman? Alman adalah orang yang merasa punya jasa budi kepada orang yang dia bantu sehingga dia merasa mentang-mentang terhadap orang yang dia bantu. Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, alman asalnya adalah amalan hati namun terkadang terungkapkan dengan lisannya. Jadi kalau kita bantu orang jangan kita merasa kita hebat. Kita merasa dia rendah. Kita merasa dia punya hutang budi sama saya sehingga ada timbul mentang-mentang. Justru kita ini bersedekah supaya hati kita bersih. Hati kita bersih karena tujuan sedekah adalah membersihkan hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sedekah dari mereka untuk mensucikan mereka dan bersihkan mereka. Orang kalau sering sedekah hatinya bersih. Karena dia peka kepada sesama kaum muslimin, dia menyayangi kaum muslimin. Bukan dia bersedekah untuk sombong dan mentang-mentang. Kapan sedekah tidak membersihkan hatinya, malah mengotori hatinya, maka sedekah tersebut menjadi dosa besar. Karena timbul alman. Alman itu mengugurkan sedekah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." 3 orang yang Allah tidak ngajak ngobrol mereka, tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Wala yanzuru ilaihim. Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat pada hari kiamat kelak. Wala yuzakkihim. Allah tidak ampuni dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya al-mannan. Al-mannan. Al-mannan yaitu orang yang merasa tinggi karena membantu orang lain. Lihat orang lain dia merasa saya yang bantu. Sehingga dia semakin bersedekah semakin angkuh. Maka untuk mengobati penyakit ini kita harus tahu bahwasanya kalau kita membantu orang lain justru dia yang berjasa buat kita. Gara-gara kita bantu dia, kita dapat pahala. Gara-gara kita bantu dia, harta kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita bantu dia, maka kita diselamatkan dari kematian yang buruk dan banyak manfaat sedekah. Dia cuma makan, selesai. Manfaat yang didapatkan sedikit dibandingkan manfaat yang kembali kepada kita. Saya sering sampaikan, ada orang mungkin dia melihara anak yatim di rumahnya. Biaya biar anak yatim tersebut mungkin sedikit, taruh 1 bulan 2 juta. Tapi Allah kasih dia harta berlimpah-limpah gara-gara dia memelihara anak-anak yatim tersebut. Mana yang lebih beruntung? Dia atau anak yatim? Dia yang lebih beruntung. Oleh karena jangan merasa kalau kita bantu orang bahwasanya dia utang budi sama. Hilangkan itu semua, itu sebab alman. Dan itu bisa membatalkan sedekah kita yang tadinya ikhlas. Dan ini potensinya muncul kalau orang itu bikin masalah sama kita. Potensinya bakalan muncul kalau orang itu bikin masalah sama kita, maka namanya alman. Taib yang kedua al-adza. Apa bedanya alman al-adza? Al-adza bahasa Arab artinya menyakiti dengan kata-kata. Ini biasanya sudah berserta man. Jadi dia merasa mentang-mentang maka dia menyakiti. Dia bilang, "Kalau bukan saya, kamu dulu sudah mati. Kalau bukan saya, kamu dulu." Jangan sekali-kali kita menyakiti hati orang yang pernah kita bantu, baik berupa harta maupun yang lainnya. Jangan kita mengungkit jasa-jasa kita sehingga dia tersakiti. Jangan. Sebagian ulama menyatakan hanya boleh antara orang tua dengan anak dan suami dan istri. Itu yang boleh. Itu pun bukan dalam rangka untuk menyakiti, tapi untuk menasihati. Orang tua boleh bilang sama anaknya, "Nak, Abi dulu yang ini, Abi dulu yang." Bukan menyakiti dia, tujuannya bukan menyakiti, tapi agar dia berbakti kepada orang tuanya. Ini dibolehkan. Dia bukan al-adza, bukan menyakiti, tapi mengungkit kebaikan dalam rangka agar anaknya itu sadar. Sebagaimana suami boleh, sebenarnya mengatakan boleh dia ingatkan istrinya, "Saya dulu yang inikan kamu," agar dia tunduk kepada atau taat kepada suaminya. Karena banyak istri yang lupa diri ya. Lupa diri
Sudah dibaikin sama suaminya, kemudian akhirnya membangkang, angkat suara, merendahkan suami, tidak menghormati suami, seakan-akan apa yang dilakukan oleh suami selama ini tidak ada nilainya. Kata Nabi SAW, "Idza ahsanta ila ihdahunna dahra, tsumma ra'at minka syai'an, laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Jika salah seorang dari kalian berbuat kebaikan kepada istrinya setahun penuh, kemudian dia melakukan satu kesalahan, maka istrinya berkata, "Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu meskipun sedikit sama sekali." Dia lupa. Oleh karena tidak mengapa seorang suami terkadang mengingatkan kebaikannya agar istrinya tidak lupa, bukan untuk menyengketi istrinya, bukan, tapi agar dia menjadi lebih baik. Adapun kalau seorang mengungkit kebaikannya untuk menyengketi orang tersebut, maka itu adza. Ini langsung membatalkan kebaikannya. Hati-hati. Kamu dulu miskin, yang ngerjain kamu siapa? Yang buat kamu diterima pekerjaannya siapa? Itu sama. Itu langsung amal kita gugur ketika itu. Karena kita menyakiti hatinya. Maka hati-hati kalau terbetik dalam benak kita mau bicara, enggak usah bicara. Bayangkan seorang yang sudah melakukan kebaikan 20 tahun lalu, kemudian dia ada masalah dengan orang tersebut, dia ungkit. Kamu dulu yang ini, kamu tahu enggak kalau saya enggak ngebantu kamu dulu, kamu sudah mati, kamu sudah kurus krempeng, kamu sekarang kamu gemuk, siapa yang bikin gemuk? Ini langsung kebaikan 20 tahun yang lalu hilang. Maka waspada, yang penting bukan cuma bersedekah, tapi bagaimana menjaga kebaikan kita, jasa kita agar tidak batal gara-gara al-man wal adha.